Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan usul manhaj salafnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keempat tentang keistimewaan dakwah salafiyah, dakwah salaf. Apa itu ad-da'watu ilal ittiba' wa nabdhi taqlid, yaitu berdakwah kepada ittiba' dan meninggalkan taklid. Apa itu ittiba'? Ittiba' itu kata Imam Ahmad, wa an yattabi'ar rajul ma ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa min ba'du fit tabi'in mukhayyar. Ittiba' itu artinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sementara Ibnu Abdul Bar mengatakan ittiba' itu artinya mengikuti seseorang di atas dalil. Artinya kita mengetahui dalil-dalilnya. Ya. Sedangkan taklid itu artinya mengikuti seseorang dengan tanpa mengetahui dalilnya. Maka Islam memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud berkata ittabi'u, ittiba'lah, wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak memerintahkan kita untuk menaati Rasul. Ya Allah berfirman contohnya dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menganggap keimanan seseorang baru sempurna dengan cara ittiba. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Adapun taklid, maka taklid itu tercela dan ada juga yang boleh. Adapun yang tercela, seseorang taklid dalam keadaan telah sampai kepadanya dalil, namun ia lebih memilih mengikuti nenek moyangnya atau kiainya atau ajengannya daripada mengikuti dalil. Maka ini jelas merupakan taklid yang haram, yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Maka ini adalah taklid yang madmum, yang tercela. Seseorang mengikuti pendapat madhabnya atau kiainya, sementara telah sampai kepadanya dalil yang kuat yang tidak sesuai dengan pendapat kiainya tersebut. Adapun taklid untuk orang awam yang tidak paham dalil, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena apabila orang awam itu dibiarkan memahami dalil sendiri, tentu akan sangat berbahaya. Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kewajiban orang awam adalah mengikuti seorang alim ulama. Namun tentunya dia berusaha untuk mengetahui dan menanyakan dalil-dalilnya, sehingga dia bisa memahami dasar-dasarnya. Dan ketika telah sampai kepadanya dalil yang lebih kuat, kewajiban dia adalah mengikuti dalil dan meninggalkan pendapat imamnya. Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimun, kaum muslimin seluruhnya sepakat ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul, bahwa siapapun yang telah jelas kepadanya dalil dari Rasulullah SAW, lam yakun an yada'aha liqauli ahadin,
tidak boleh ia meninggalkan sunnah, tidak boleh meninggalkan dalil tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Adapun taklid yang boleh, maka itu bagi seorang alim yang terpaksa harus taklid karena waktunya yang sangat mendesak. Misalnya ada yang bertanya kepadanya, namun ia tidak sempat untuk mencari dalil. Maka akhirnya, tapi ia tahu ada ulama yang mendahulunya. Kemudian ia memfatwakan dengan fatwa ulama tersebut. Maka yang seperti ini kata para ulama diperbolehkan. Yang jelas ya akhi, ya taklid boleh, namun yang tidak boleh itu fanatik buta. Ya mati-matian kepada seseorang tanpa melihat dalil dan tanpa melihat apakah di atas hak atau batil. Allahu a'lam.